Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Cerita kali ini masih kelanjutan dari cerita misteri perjalananku, pendakian Gunung Sumbing. Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Masih dalam pertarungan, meski berkurang satu sosok, namun nenek yang terbang di hadapanku ini tidak bisa dianggap remeh. Karena wujud aslinya sosok itu, Banaspati, lelembut yang mudah merubah wujud seperti bola api, juga obor api yang sangat banyak. Kini wujud yang terlihat bagai sosok nenek tua, berambut putih. Dengan amarah, ia mengguncang bumi. Guguran kerikil dari atas, menandakan semakin kencang guncangan tanah yang terpijak. Yang menjadi kecemasan, kalau tanah ini sampai longsor, entah jadi apa diri ini. Hanya terus berusaha merosot ke bawah tanpa berani berdiri, menghindari bahaya terjatuh. Belukar juga rumput liar menjadi penahan diri agar tidak tergelincir. Terimalah kedatangan kematian, setan itu mengancam. Aku hanya terus turun tanpa pedulikan apa yang ditertawakannya, sampai tanah berhenti bergerak. Di sini aku mulai berdiri dan bergerak turun dengan setengah berlari. Bukan karena ingin menghindar, tapi lebih baik jika menemukan tanah yang agak datar, juga banyak pepohonan. Kemungkinan longsornya tanah sangat kecil. Merasakan tanah yang bergetar hebat, hanya satu yang terlintas dalam pikiranku. Segera masuk ke dalam hutan, mencari area landai. Bukan semakin aman ketika pepohonan telah banyak merimbun. Justru setan dengan wujud Denowo yang berambut gimbal, dengan gigi besar dan mata merah, terlihat ramai berlari di sebalik pepohonan. Buto jenis ini sangat ganas, dan yang jelas makanan istimewa mereka adalah daging manusia. Aku malam ini menjadi buruan para Denowo. Ya Allah, terus batin ini memanggilnya. Langkah mereka semakin terdengar dekat. Kelebatan terlihat dari segala sisi. Lalu aku hanya berhenti berlari. Karena jika terus ikuti rasa takut, justru semakin mereka menggiring masuk ke dalam alam kelam tanpa adanya ujung. Seganas apapun ciptaannya tetap memiliki titik lemah. Hanya sang pencipta makhluklah yang dapat membuat juga membinasakan dengan mudah. Ketika kaki ini terhenti, sibakan belukar terdengar. Dengusan hidung besar para buto itu juga terdengar, memastikan mencari sumber bau tubuh ini. Telinga lebarnya juga tajam, mendengar degup jantung, serta aliran darah manusia. Hanya mata merahnya itu tidak bisa melihat sama sekali. Indra Denowo yang berfungsi hanya penciuman dan pendengaran. Walau begitu, tetap saja diri ini dikepung makhluk beringas yang haus akan darah. 5 buto bertaring besar ini sudah hadir 3 dari sisi kiri, 2 dari sisi kanan. Badan berbulunya membungkuk ketika berjalan dengan mengendus-endus. Tangannya mengembang dengan hiasan cakar di jemari tangannya. Geraman riuh terdengar dari kelima sosok ini, mulai mendekat dan semakin dekat. Semua wajah itu mengendus ke tubuh ini, sampai beberapa kali wajah kami berhadapan. Hanya endusan saja yang terdengar. Suara berat itu keluar bergantian. Diam, sama sekali aku tak bergerak, hanya memandang mereka yang terus bergerak, meyakinkan jika aku adalah buruan mereka. Bagaimana cara menghindari makhluk ini? Pikiran mencari cara. Dada semakin panas terasa, semakin deras, peluh menetes. Ditambah bau mereka sangat busuk, seperti bangkai. Hanya sesekali berdengus, membuang bau yang menyengat ini. Satu Denowo mulai diam berhadapan denganku. Dia membuka mulutnya, menjilat wajah ini dengan lidah hitam besar, meyakinkan jika memang yang di hadapannya
memang manusia. Beberapa kali mengecap. Cakar itu diangkatnya, mengayun ke arahku. Sebelum terjadi, aku langsung kembali lari ke bawah, disusul dengan mereka lagi. Tidak butuh waktu lama, langkahku terhenti dengan mereka yang sudah berloncatan, menghadang langkah. "Cukup," ucap nenek tadi yang sudah berdiri di atas sana. Seperti diperintahkan oleh nenek itu, kelima Denowo Buto itu mundur. Hanya berdiri di balik gelap, seperti hanya menunggu perintah wanita tua. Entah hubungannya apa, yang jelas derajat sosok nenek ini tidak sembarangan sebagai bangsa lelembut di tanah Gunung Sumbing ini. "Lanjutkan langkahmu, kalau bisa menolong saudaramu hingga terbit matahari. Jika gagal, maka jiwa ragamu mati di dalam alam sini." Nenek tua itu memberi waktu, sementara hanya hitungan jam, tentu sudah terbit fajar. Yang jelas, berhasilnya atau tidak, waktu yang ia berikan harus segera dimanfaatkan, atau akan terjebak di dalam alam ini selamanya. Langsung kembali berlari, menurun tanpa pedulikan lelembut yang tertawa cekikikan itu. Meninggalkannya, mempercepat langkah dengan arahan headlamps di kepala ini. Tidak seberapa lama, seorang pendaki laki-laki menenteng keril, mengenakan jaket warna biru, sedang berdiri memberi makan seekor monyet yang terduduk di hadapannya. Melihat itu aku hanya menghampiri dan menyapa, walau sangat yakin ini bukan manusia. "Mas," sapaku padanya. Hanya tatapan sinis yang menghias wajah itu, tanpa membalas sapaanku. Melihat itu, terus saja beranjak melewati sosok aneh ini, dengan sedikit bergumam dalam batin. 2-3 meter meninggalkannya, tiba-tiba ingin kembali menoleh, melihat ke arah laki-laki itu. Tapi sudah tidak terlihat. Yang kini justru ada, malah seorang gadis, jongkok menangis sendirian. "Heni!" teriakku memanggil, lalu berlari menghampiri. Pagi ini, tepat jam 9, kami siap menuju bawah untuk mencari bantuan. Sebelum itu, kami hanya meninggalkan pesan kepada pendaki yang masih tinggal di sini. Jika teman kami datang, agar diberitahu jika kami bertiga sudah menuju bawah. Mendengar itu, 2 pendaki tergugah untuk membantu kami turun, memastikan kami selamat sampai bawah. Terima kasih buat Mas Hasan dan temannya. Maaf, yang satu lagi, Winda, dan kami semua lupa namanya, rela membatalkan pendakian mereka untuk menemani kami bertiga turun. Andai saja Mas Hasan dan temannya baca, mari jalin silaturahmi kembali. Saya Al-Sikra, Winda, dan yang lain mengucapkan beribu terima kasih tanpa terhingga. Dengan ditemani 2 pendaki, kami turun, walau sangat pelan dengan kondisi lemahku, dengan Jessie yang menghambat perjalanan. Tertatih kami berjalan, banyak beristirahat, sampai di papan berjalan, saking berharapnya ingin segera sampai ke base camp. Kerlipan lampu pedesaan mulai terlihat dari ketinggian malam ini. Seharian penuh kami berjalan, sampai hampir jam 11 malam. Kini jalur rimba kami berlima telah keluar, hingga menyusuri perkebunan warga. Kembali memasuki base camp, lalu melaporkan apa yang kami alami selama pendakian. Sambutan warga sangat antusias, langsung membentuk tim evakuasi. Malam itu juga beberapa warga, sekitar 12 orang, bergerak ke atas setelah menerima arahan dari sesepuh desa. Kami diberistirahatkan di sebuah rumah warga, mendapat pertolongan pengobatan, makan, juga beristirahat, sambil menceritakan seluruh kejadian itu. Seluruh ucapan tidak sanggup terucap untuk mereka semua, tanpa sanggup tergambarkan betapa masih memanusiawikan antar sesama. "Istirahatlah Mbak, pulihkan kesehatan,"
kata pendaki yang memapahku turun. Terima kasih banyak ya Mas, maaf merepotkan. Dan karena saya, Mas dan temannya gagal sampai puncak, ucapku dengan terus menyalaminya. Sudah, yang penting Mbak dan temannya baik-baik saja. Puncak lain waktu juga masih bisa digapai. Kembali perkataannya terdengar penuh kedewasaan. Hanya Jessie masih terlihat diam, menahan sakit, juga masih selalu terbayang akan semua kejadian yang tengah dirinya lihat. Leo juga masih terlihat menjelaskan semua itu dengan penduduk setempat. Sampai saat dipersilahkan makan oleh pemilik rumah, aku jatuh pingsan malam itu. Bukan karena memiliki sifat baik yang terbawa sejak lahir, namun bisikan keprihatinan yang disematkan Tuhan ke dalam hati ketika memandang kelemahan sesama. Saat Henny kesurupan waktu itu, semua memegangi tubuh yang terus mengamuk itu. Kehadiran sosok hitam yang membuat Leo kesurupan membuat semua menjadi tidak bisa dikendalikan. Henny yang berlari menuruni jalur samping, sementara Leo berlari naik ke atas. Aku juga masih sempat menolong Winda yang terguling jatuh ke bawah, sampai aku suruh Febri mengejar larinya Henny. Malam itu aku tinggalkan Winda yang tengah terluka dan Jessie yang pingsan karena ketakutan, mengejar Leo naik ke atas meskipun jarak sudah lumayan jauh, tetapi sebisanya mengejar di jalur tanjakan yang kian terjal ini. Sangat berbahaya kondisi dia yang terus bergerak cepat tanpa pencahayaan sama sekali. Yang menjadi ketakutanku, jika setan itu memperosokkan tubuh yang dirasuki, masuk ke jurang, atau melompat dari atas tebing, tentu itu akan berakhir kehidupannya bagi si pemilik raga. Leo, teriakku memanggil, tetap saja tanpa gubrisan darinya yang terus berlari naik ke atas. Seakan tanpa ada lelahnya manusia itu. Aku yang mengejar saja sudah ngos-ngosan, kehabisan tenaga. Semakin berdiri, menarik nafas, maka akan semakin menjauh tubuh itu, yang kini hanya terlihat punggung kecilnya di ketinggian. Berulang kali membuang nafas karena sesak di dada ini. Kerongkongan penuh dahak, juga menipiskan oksigen di ketinggian saat ini. Dengan bantuan, mulut memasukkan udara untuk bernafas agar tidak semakin terasa berat. Berkali-kali nyengir karena ulu hati serasa nyeri tertusuk. Hah, beginilah kalau banyak merokok, mengap jadinya, gerutu dalam batin ini. Sampai bayangan Leo pun sama sekali tidak bisa dijangkau oleh sorot cahaya headlampsku. Bayangnya sudah menghilang, langkah larinya juga sama sekali tidak terdengar lagi. Sudah sangat jauh dia berlari meninggalkanku. Sebisanya aku kembali berlari untuk segera menyusul dia. Lariku terhenti saat kaki ini tersandung, membuat tubuhku tersungkur ke depan. Untung tangan ini sigap menahan agar tidak jatuh ke tanah. Kembali aku buang nafas. Berdiri kembali, mengulang langkah, tetapi kembali terjatuh karena kaki ini terpegang oleh sebuah tangan hitam yang muncul dari balik semak-semak. Tangan itu memegang kaki kananku, mulai menarik. Hanya empasan yang bisa aku lakukan untuk melepaskan cengkraman itu. Sampai tangan itu terlepas dan mundur perlahan, lalu tidak terlihat lagi. Hilangnya tangan setan ini, aku berdiri, melanjutkan langkah, sambil meneriaki nama Leo. Longlongan anjing hutan terdengar mengalun, memecah malam, sebagai tanda jika gerbang astral sudah terbuka. Mengantarkan yang tidak kasat mata, bergentayangan, mencari jiwa manusia untuk mereka sesatkan. Sampai terlihat Leo yang tengah berdiri di atas dengan pandangan ke arahku.
Sebuah batu di tangannya dilemparkan ke arahku. Untungnya jarak kami masih cukup jauh, jadi batu itu tidak sampai mengenai diri ini. "Leo," kataku memanggil. Namun pemuda itu tetap pada posisinya, seakan memang sedang menunggu kedatanganku. Setan di tubuhnya lah yang mungkin ingin menunjukkan interaksi atau menggambarkan suatu hal yang belum aku paham. Hanya terus naik sampai saat ini kami berhadapan. Matanya yang memerah dengan geraman, juga keretan giginya terdengar dari mulutnya, seakan menunjukkan amarah. Suara itu menggeram berat terdengar. "Mau dibawa kemana tubuh anak ini?" ucapku. "Mati," katanya dengan membentak. "Siapa yang harus mati? Kembalikan dirinya agar kami bisa tinggalkan tempat ini." Aku mulai meminta dengan nada yang memaksa. Tertawanya menggelegar, disambut dengan anjing hutan yang melolong panjang. Saut mereka mengantarkan keanehan yang membuat aku merinding saat ini. Aku hanya mundur beberapa langkah, menggeser badan agar tidak berdiri di bibir tebing. Andai ada serangan darinya, setidaknya aman. Doa mulai aku baca untuk benteng diri, juga sebagai pengusiran makhluk ini. Yang bikin susah, posisi aku sendirian, tanpa bantuan siapapun, untuk memegangi tubuhnya jika mengamuk. Hal yang tidak mudah untuk menarik paksa lelembut ini keluar dari tubuh Leo. Semakin terasa lirikan matanya, mencari celah kelemahan diri ini. Tetapi iblis yang menelisik, mencari lengahnya lawan. Badannya memutar ke arahku dengan melayangkan tangan untuk memukul. Namun elakan masih bisa aku lakukan, sampai bisa aku tubruk tubuh Leo dan menjatuhkannya ke tanah. Dengan duduk tepat di atas dadanya, aku mulai menarik paksa gendruwo itu. Teriakannya terdengar meraung dengan penuh amarah, meronta ingin melepaskan diri. Ubun-ubun kepalanya keras aku pencet sekuat tenagaku, sampai rambut dedemit hitam itu bisa aku jambak, menyeretnya keluar. Dua suara terdengar keluar, antara suara asli Leo dengan setan bebarengan berteriak. "Agung Asmo Tunggal Pangeran, Kang Anggadai Jagat, marang kesucian Agung Prawilo, sirna wujud. Musno raganing alus, tumeka pati, tanambi muspro, zat tuloh." Habis sirna terbakar tanpa sisa. Disusul Leo yang tidak sadarkan diri saat ini. Aku hanya menarik dalam nafas dan bersyukur atas bantuan Tuhan yang senantiasa ada dimanapun saat hambanya membutuhkan. Tidak seberapa lama tubuh tergeletak itu tersentak, lalu duduk menangis. Entah apa yang dia tangisi. Yang jelas, saat ini kondisi Leo sudah membaik, walau harus kembali berjalan turun, gabung dengan Winda dan yang lainnya. Semoga saja Febri bisa menahan Neni yang tengah kesurupan di sana. "Sudah, kita turun, lihat yang lain," ajakku. "Emang ini di mana, Mas?" tanya Leo bingung dan melihat sekeliling. "Ini sudah di atas, hampir ke pos 4, bro. Mereka semua masih di bawah sana," aku menjelaskan. "Kenapa kita sampai sini?" masih dengan kebingungan. Aku hanya sedikit menjelaskan sampai dia tahu yang terjadi, lalu mengajaknya kembali turun. Walau tidak sehebat tadi, langkahnya terlihat pelan, menahan badannya yang remuk redam, belum pulih total staminanya. Namun hal lain terjadi ketika kami sampai di tempat kejadian tadi. Tanpa ada siapapun, yang terlihat hanya tumpukan tas gunung kami semua. Namun tumpukan ini tersusun seolah menjadi pertanda jika Winda dan Jessie bergerak menyusul untuk mencari Febri yang mengejar Henny. "Kemana mereka, Mas? Kenapa semua tidak ada?" Kekhawatiran Leo terlihat dengan kepanikan dirinya. "Mereka semua mengejar Henny, ambil senter, air,
juga makanan yang bisa dibawa kita turun. Kejar mereka semua, ajakku ke Leo. Tapi ini percabangan mas, mereka turun di jalur mana? Tanyanya masih ragu. Henny dikejar Febri, lari ke sini. Sudah pasti Winda sama Jessie ikut jalur ini, juga menyusul mereka. Sudah ayo cepat, kataku langsung mengajak dia bergerak. Subuh sudah berlalu, sampai tengah hari ada beberapa dari rombongan tim evakuasi turun. Namun pencarian masih disisir oleh yang lain. Mereka sudah menyusuri jalur yang sudah aku dan Leo ceritakan. Namun hasil masih belum ada. 5 orang yang turun duluan hanya menemukan beberapa barang, senterku yang hilang, dan jaket milik Febri. Melihat itu aku hanya kembali berpikir, jika sebenarnya jaket itu sengaja dilepas untuk memberikan tanda bagi yang mencarinya. Apakah Febri baik-baik saja? Pasti tanda itu ditinggalkan jika keberadaannya tidak seberapa jauh. Mas, hanya ini yang ditemukan? Aku bertanya ingin memastikan. Iya, hanya ini mbak. Dan letak senter sama jaketnya juga tidak seberapa jauh. Penjelasan mas itu. Jika tidak jauh, berarti seharusnya semalam aku sudah melewati jaket itu. Kenapa tidak terlihat di malam tadi? Apa memang benar aku masuk ke dalam dimensi lain? Begitu juga dengan mereka semua. Desa itu. Aku hanya menghampiri Jessie yang masih duduk dengan Leo. Aku menyampaikan ke mereka berdua jika ingin naik, mencari mereka bertiga. Tentu hal itu sangat tidak disetujui oleh Leo, juga Jessie. Kamu gila ya Win? Sudah sekarat begitu? Beruntung tahu nggak, kamu masih hidup sekarang. Malah mau balik naik lagi. Oceh Leo. Ngomong apaan sih kamu? Kata Jessie menyelanya. Habis kesel aku Jess. Tunggu kabar baiknya sajalah di sini. Gak usah bikin ribet. Kembali ucapannya terdengar, membuat aku tidak bisa menahan lagi emosi. Leo, kalau kamu tidak ikut mencari, aku tidak mengajak juga. Semua ini terjadi dari awal karena bacotmu itu, yang gak pernah bisa dijaga. Tahu kamu, bentakku dengan nada emosi. Mendengar itu, kami langsung dihampiri sama beberapa orang untuk melerai keributan ini. Dan sebenarnya, hal ini sangat tidak sopan karena terjadi di rumah orang dan disaksikan warga setempat. Namun menahan emosi selama ini sudah sangat mencapai ujung kesabaran. Ada apa mbak? Tanya Mas Hasan. Enggak mas, maaf, hanya emosi sedikit, kataku. Dia mau naik lagi mas, mencari yang lainnya, mungkin kurang puas tersesat. Celetuk Leo menyebalkan. Mendengar itu, bukan lagi omongan yang aku keraskan ke arahnya, namun tamparan aku layangkan ke mukanya. Sampai aku ditarik mundur oleh Mas Hasan dan yang lain. Melihat itu pemuda setempat juga membatasi kami berdua agar tidak ribut. Apa-apaan kamu Win? Pakai nampar segala, teriaknya tidak terima. Jaga ucapanmu Leo, semua ini tidak terjadi kalau bukan karena mulut kotormu, ucapku sambil menunjuk ke arahnya. Sabar mbak, mas, jangan malah berantem. Beristirahat, juga berdoa untuk temannya, kata Pak Kades, pemilik rumah. Mendengar itu aku hanya diam, dibawa masuk lagi ke dalam, dan diberikan minum. Disusul Jessie yang duduk di sebelahku. Menenangkan diri ini dengan mengelus pelan punggungku, mengucapkan kata, sabar Win. Kesabaran masih bisa ditahan sekian lamanya, sampai menganggap hal itu tidak pernah terjadi. Hanya karena terlalu sabar, semua orang hampir mati. Karena mulut yang tidak memiliki tatanan kesopanan di saat menguji alam astral. Jadi sudah sangat tidak bisa lagi tertahankan, karena ucapannya dan sifatnya yang sama sekali tidak peduli sedikit pun dengan yang lainnya. Pendakian ini gagal karena dirinya. Semua dihantui berbagai teror
karena mulutnya. Sudah sangat sepantasnya jika tangan ini menampar wajahnya untuk memberikan kesadaran pada Leo. Kata masih selalu jadi pemicu jika tanpa memiliki kebijakan diri. Kesadaran diri tidak akan pernah menjadi milik manusia yang bermulut kotor, dan kata kotor itu yang selalu tajam melukai hati sesama. Penglihatan mataku tertutup. Monyet yang sedang dikasih makan pendaki berjaket hijau itu ternyata Henny. Setelah aku kembali melihat ke arahnya, gadis itu hanya jongkok sambil menangis. Ketika aku panggil namanya, dia hanya menatap dengan ketakutan, meyakinkan jika aku ini bukan setan seperti yang lain yang selalu dia lihat. Menghampirinya lalu meyakinkan jika aku yang tengah jongkok di hadapannya nyata, bukan lagi lelembut yang menyamar menjadi pendaki atau manusia lain. Masih lekat dia melihat ke arahku dengan mata sembam dan bibir yang bergetar. Aku panggil-panggil, kenapa lewat saja mas? Gak mau menolongku saat pocong tadi berdiri di depanku, kata Henny sambil menangis. Aku gak dengar kamu panggil tadi, juga gak ada pocong. Yang aku lihat, seorang pendaki sedang memberi makan seekor monyet, jelasku padanya. Tapi tadi itu pocong, jawabnya semakin ketakutan. Ya sudah gak apa-apa, sudah gak ada lagi. Mana Febri? Tanyaku kini. Aku gak sama Febri, aku sendirian mencari kalian. Kenapa kalian semua tega sih? Ucapnya. Tega kenapa dek? Aku mulai bingung. Apa yang dirasakan Henny tentu sangat berbeda. Dan sudah jelas, dia juga tidak mengingat apapun. Karena waktu dia berlari dalam keadaan tidak sadar atau kesurupan. Jadi sangat wajar juga bisa dipahami. Hanya kata tega, ini yang belum aku mengerti. Karena dia mengucap dengan tuduhan yang membuatnya menyesal dengan kami semua. Kalian semua tinggalin aku. Tangisnya masih terdengar. Kami tidak meninggalkan kamu, justru kamu yang berlari meninggalkan kami semua sampai di sini. Sebisanya aku menjelaskan, aku hanya sabar, menunggu dirinya tenang. Sementara semua ini belum aman untuk kami semua. Selain belum menemukan keberadaan Febri, waktu juga hampir habis. Di mana fajar datang, maka aku akan juga terjebak di dalam alam sini, tanpa bisa keluar lagi. Mana yang lain mas? Perlahan dia mulai tenang dengan bertanya secara logis. Yang lain sudah aman di pos 4. Sekarang hanya tinggal kita mencari Febri dek. Ayo bangun, kataku. Menjelaskan juga mengajaknya untuk kembali bangkit. Dalam badan yang masih menggigil karena rasa takut, juga dinginnya alam ini, aku membantunya berdiri, menyuruhnya untuk atur nafas dan tenangkan diri. Hanya jaketku yang bisa aku kasih ke Henny, agar sedikit hangat badannya, menghindari demam atau paling parahnya hipo. Beberapa saat setelah dirinya tenang, asap juga keluar saat dia bernafas, memperlihatkan jika mulai stabil suhu tubuh. Aku perlahan mengajaknya mulai bergerak, kembali naik ke atas, karena pikirku, jika Henny sampai di sini, tentu Febri berada di atas, karena dia yang mengejar. Namun belum tentu hal ini benar. Bisa jadi mata Febri tertutup oleh gaib, jadi tidak bisa melihat keberadaan yang dikejarnya. Sama sepertiku saat melihat Henny tadi. Jalan di depan saya, buang rasa takut, terus berdoa, suruhku padanya. Dia hanya menganggukkan kepala, tanda mengerti. Senter aku arahkan ke jalan depan langkah kakinya, agar aman, dia bisa melihat jalur. Begitu juga denganku, masih berlahan melangkah, mencari celah dalam tanah yang basah ini. Tidak seberapa lama, kaki itu terhenti, lalu badannya memutar ke arahku. Dengan tatapnya, dia memperhatikan lekat, terus memandang, seakan mencari sesuatu dalam diri ini. Tatapan aneh yang dirinya perlihatkan, antara takut,
juga penasaran. "Kenapa, Dek?" tanyaku. "Bisikan-bisikan ini bilang kalau kamu bukan manusia," jawabnya sambil mundur dari depanku. "Hei, tenang, ini aku. Jangan dengar bisikan-bisikan itu. Terus istighfar," suruhku. Namun kembali dia jongkok dan lalu menangis. Tangannya mengibas seperti menyuruhku untuk pergi, sambil berteriak-teriak ketakutan. "Jangan ganggu aku, jangan ganggu aku," teriaknya terus mengusir. "Astagfirullah, ini aku, Adik. Istighfar, jangan dengarkan bisikan setan." Aku yang juga berteriak, memberi tahunya. Perlahan dia mengintip dari sela jemari yang untuk menutup wajah dirinya. Masih dengan rasa penasaran, belum sepenuhnya mempercayai aku sebagai diri seorang manusia. Ketakutannya dapat terlihat oleh pandangan mataku. Namun aku tetap harus tenang agar dia bisa percaya dan membuang jauh-jauh ketakutan itu. Untuk meyakinkannya, aku hanya meminta dia agar mengambilkan rokok, juga korek dalam saku jaket yang dia kenakan. Lalu dia mencari, terus memberikan benda itu padaku. Aku hanya membakar sebatang rokok sambil mengisap asap itu dalam-dalam. "Lihat ini, setan tidak punya rokok, juga tidak merokok. Masih belum percaya ini aku," ucapku menjelaskan. Melihat itu, dia langsung berdiri, berlari memelukku, merasa yakin jika ini memang benar manusia seutuhnya. Erat dia memeluk sambil menangis dengan mengucapkan, "Aku mau pulang, Mas," kata yang sungguh menyayat dinding rasa. Kata putus asa dari seorang pendaki yang sering aku dengar dalam tangis ketakutannya. Reyekan ini selalu menjadi luka batin untuk diri mereka yang hanya ingin mengenal alam, ingin menyaksikan keindahan. Kenapa harus ada hal yang mengusik, mempertontonkan kengerian, memberikan bekas trauma di sepanjang ingatan? Kenapa harus ada kelam di sebalik semesta? "Ayo pulang," jawabku. Sore harinya, rombongan itu turun dengan menggendong Febri. Mereka menemukan teman kami dengan kondisi sangat lemah. Tulang baunya patah. Dipastikan jika Febri terjatuh dari atas saat mengejar Heni. Satu orang pemuda berlari terlebih dahulu, mengabarkan evakuasi pendaki. Dia juga meminta sebuah motor untuk membawanya ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Robek pelipis kanan, baunya patah, juga luka lainnya. Kondisi korban sangat lemah saat ditemukan dalam keadaan pingsan. "Febri, Feb," teriakku yang disusul dengan Jessie. "Mbak, tenang Mbak, temannya harus segera ditangani medis," ucap tim penolong. Lalu dengan motor berboncengan 3, posisi Febri diapit di tengah, mereka membawa pergi untuk segera mendapatkan penanganan dokter. Aku melihat itu, muka pucatnya, matanya mengantuk terpejam, dengan wajah berlumuran darah, bercampur tanah, yang mulai mengering. Kondisinya sangat memprihatinkan. Jauh sangat beruntung kami, dengan masih sehat saat ini. Aku juga melihat Jessie, yang menangis merangkulku. Kepanikan di wajah Leo, juga bisa aku saksikan. Jika Febri ditemukan seperti ini parahnya, bagaimana dengan Heni? Mas, permisi Mas, apa tidak menemukan lagi teman kami yang lain?" tanyaku pada rombongan itu, yang masih terduduk lelah. "Belum Mbak, hanya Mas tadi yang kami temukan. Karena buru-buru mengevakuasi, jadi kami tunda pencarian untuk teman Mbak yang lainnya," ucapnya menjelaskan. Rasa patah harapan dalam keyakinan diri. "Bagaimana kalian berdua, Heni, Mas Al? Semoga kalian selamat." "Lekas membaik ya Feb. Aku kenal kamu seumur hidup ini. Sebagai pribadi yang baik juga kuat. Pasti bisa melewati semua ini." Kalutku di sore ini membawa haru yang sangat perih memelik. Saat kenyataan semua ini aku lihat dan alami. "Win, maafkan aku ya.
ucap Leo yang berdiri di hadapanku. Iya, maafkan aku juga Leo, sudah menampar kamu, kataku. Membalas jabat tangannya. Kami bertiga saling merangkul, menangis, dan berharap jika semua bisa baik-baik saja. Menunggu kabar juga keajaiban yang akan Tuhan nyatakan. Masih selalu berdoa dengan kecemasan ini. Terus kami berjalan menyusuri gelap, meski semakin terdengar bisikan gaib itu. Bau busuk yang menyengat juga mulai tercium ketika angin perlahan mengembus. Suara pohon besar roboh juga terdengar sangat keras, menghantam tanah, sampai sempat mengejutkan kami berdua. Mas, kata Heni. Sudah lanjut saja berjalan dek, balasku menjawabnya. Heni lalu berbalik badan melihat ke arahku, sambil matanya memberi kode jika dia melihat penampakan. Bibirnya berucap lirih, pocong. Sosok itu berdiri tepat di tengah jalan, yang berjarak tidak seberapa jauh di belakang Heni saat ini. Sesekali melompat, namun tidak bergerak pergi. Melompat lagi dan tegak diam. Hanya kepalanya menoleh mematah, sengaja menghalangi langkah kami berdua. Aku hanya menarik Heni untuk agak menjauh, menyorotkan cahaya ke arahnya. Beberapa saat lalu sosok itu melompat mendekat. Sekali melompat, semakin mendekat, sampai terlihat jika mukanya tidak utuh lagi. Dengan mulut yang sobek sangat lebar, biji matanya menggantung satu. Bau itu keluar dari sosok ini yang mulai membusuk, menyuruh Heni untuk memejamkan mata, lalu menggandengnya jalan, melewati sosok yang tidak mau menghilang ini. Sedikit toyoran di kepala yang terkuncit kafan itu, karena agak jengkel melihat kehadiran yang mau menakut-nakuti. Melewati pocong itu, kembali bola api terlihat melayang di atas, lalu berubah menjadi nenek tua yang masih dengan kesinisan itu. Hal ini hanya membawaku dalam mengamati sekitar. Mencari apakah aku telat membawa Heni keluar, sebagaimana dia datang untuk janji itu. Tertawa itu terdengar lagi. Bawa pulang, bersihkan, darah itu yang membawa semua barang setan datang mendekat. Hanya ucapan itu yang terdengar, sampai sosok itu kembali menjadi banaspati, lalu terbang ke atas langit, lalu memecah, meninggalkan cahaya yang sangat terang, dan alam sudah terlihat temaram dengan remangan fajar. Kami berdua sudah berdiri di persimpangan. Dengan perlahan, semua kembali normal. Alam dengan kicauan burung pagi, mentari yang mulai memancarkan sinarnya. Belum sempat mengucapkan apapun ke sosok banaspati itu, tanganku langsung ditarik Heni untuk segera turun, meninggalkan area angker ini. Dia ingin segera menuju pulang dan tidak ingin berdiri berlama-lama setelah dia meyakini jika sudah merasa aman. Ayo mas, kenapa diam saja? Tanyanya masih berusaha menarikku. Febri bagaimana? Aku yang kini bertanya. Mendengar pertanyaanku, Heni hanya melepaskan tangannya perlahan, sambil menunduk menahan kesedihan. Lalu kembali melihatku dengan air mata yang sudah menetes dari kedua matanya. Aku mau pulang mas, isaknya. Yang lain mungkin masih di atas dek, belum lagi Febri di mana, kataku. Namun setelah aku berpikir lagi, memang seharusnya aku mengantarnya turun, baru naik lagi untuk mencari Febri. Setelah itu melihat kondisi Heni, juga diri ini yang kini tidak sehat kemarin lagi. Sebuah ucapan yang aku ingat dari nenek tua tadi, jika Heni harus bersuci dari darah haidnya. Karena itu juga yang menjadi para makhluk terus datang mengganggu. Singkat cerita, aku sampai bawah sudah disambut warga dengan keheranan. Karena di malam kelima, kami berdua baru bisa sampai di base camp. Winda, Leo, juga Jessie sudah pulang di hari ketiga, menyusul Febri yang dilarikan ke puskesmas desa Kaliangkrik. Malam keempat, mereka semua mengikuti arahan dokter setempat untuk mengantarkan Febri ke rumah sakit.
kota di Magelang. Kami berdua masih menginap malam ini di rumah sesepuh desa dengan menunggu pengobatan, juga mandi ruat untuk Henny, agar semua makhluk yang mengikutinya semua bisa dihilangkan. Sampai paginya setelah melapor ke perangkat desa, juga mencabut laporan di pihak kepolisian tentang hilangnya kami di Gunung Sumbing. Semua sudah usai dan dinyatakan selamat tanpa adanya korban jiwa. Sampai kami berdua diantarkan kembali pulang ke rumah oleh petugas. Kembali bertemu dengan mereka semua dengan pelukan dan tangis haru, bersujud atas keselamatan kami berenam. Ucapan untuk penduduk desa Mangli, tim SAR setempat, jajaran kepolisian Kaliangkrik, Mas Hasan dan temannya, dan tanpa terlupakan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan pertolongan dalam pendakian Sumbing. Demikian kisah misteri perjalanan Winda. Semoga dapat kita ambil sedikit hikmah dalam sepenggal kisah ini. Selalu bawa diri, jaga omongan, dan sopan santun. Waspada saat datang bulan ketika mendaki. Itulah akhir cerita dari misteri pendakian Gunung Sumbing yang ditulis oleh Ipen Al-Sigra. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.